Halo, ada yang bisa dibantu? Mau nyari catering pot yang ini, Dok? 0,8 itu ya? Iya, betul. Oke. 0,8. Kenapa langsung disedot? Lah, bukannya langsung disedot, Dok ya? Astaga, bukan seperti itu caranya. Terus gimana, Dok, caranya yang benar? Ya udah deh, sekarang dokter kasih tahu bagaimana cara yang benar. Jadi, sebelum kita langsung mengarah ke sana, alangkah lebih baik untuk mengetahui jenis cartridge pada pot. Karena jenis cartridge pada pot itu terbagi menjadi dua jenis. Cartridge dengan coil yang terpisah seperti ini, dan juga cartridge dengan coil yang terintegrasi. Perbedaannya apa? Perbedaannya untuk cartridge dengan coil yang terpisah, ini cenderung memerlukan waktu didiamkannya lebih lama, yaitu 10-15 menit, agar liquid menyerap dan tidak cepat kering, serta tidak mudah gosong. Untuk cartridge dengan coil yang terintegrasi, ini cenderung waktu didiamkannya itu lebih singkat, yaitu 5-10 menit saja, karena memang coil ini cenderung cepat menyerap liquid, seperti yang kamu gunakan saat ini. Gitu, jadi harus didiamkan dulu 5-10 menit, jangan langsung disedot. Paham ya? Paham. Oke, jadi yang kedua selanjutnya itu, yang perlu kita ketahui adalah kekentalan liquid. Jadi di sini, itu ada dua hal yang juga harus diperhatikan dalam kekentalan liquid. Yang pertama, ada yang disebut dengan liquid kental atau VG tinggi. Biasanya liquid kental ini membutuhkan durasi waktu untuk menyerap ke dalam coil itu lebih lama, yaitu 10-15 menit. Selanjutnya, ada yang disebut dengan liquid encer atau PG tinggi. Biasanya, liquid encer ini jauh cenderung lebih singkat durasi penyerapan ke dalam coilnya, yaitu 5-10 menit saja. Untuk liquid yang kamu gunakan ini, PG dan VG-nya itu seimbang atau balance. Jadi tinggal dari kamu bagaimana cara menggunakan dan juga merawatnya saja. Oh, jadi gitu, Dok ya? Iya begitu. Dan ada yang ketiga juga yang harus diperhatikan ini. Apa itu, Dok? Biar saya jelaskan. Yang ketiga itu ada yang disebut dengan kapasitas liquid. Untuk pot dengan kapasitas besar, itu cenderung memerlukan waktu lebih lama untuk liquid memenuhi ruang kosong pada cartridge, yaitu sekitar 10-15 menit. Dan yang kedua ada pot dengan kapasitas kecil. Untuk yang ini, itu cenderung memerlukan waktu lebih singkat. Liquid itu memenuhi ruang kosong pada cartridge, yaitu sekitar 5-10 menit saja, seperti yang kamu punya. Itu adalah pot dengan kapasitas kecil, jadi harus ditunggu dulu liquidnya penuh sekitar 5-10 menit saja baru disedot, jangan kayak tadi. Oh, gitu, Dok. Ya begitu seharusnya memang. Dok, tapi aku mau nanya nih, kalau misalnya aku ngepot terus-terusan ngepuff, itu ngaruh nggak sama cartridge-nya, Dok? Nah kalau ini mah beda cerita ini, beda kasus ini. Ente kadang-kadang, tapi ya udahlah, aku harus menjelaskan supaya semuanya paham. Jadi selanjutnya ada yang disebut dengan kebiasaan vaping. Apa aja, Dok? Nah, kebiasaan vaping ini setiap orang tentu berbeda-beda, benar kan? Iya. Nah, dibagi menjadi dua. Ada orang yang sering vaping dan jarang vaping. Untuk yang sering vaping, ini sering sekali orang-orang melakukan puff secara terus-menerus, sehingga memerlukan waktu diamkan sebanyak 10-15 menit agar coil tidak cepat kering, gosong, ataupun kehilangan rasa. Dan untuk yang jarang vaping, ini tentu memerlukan durasi diamkan jauh lebih singkat, yaitu 5-10 menit saja. Kenapa? Karena coil tersebut tidak digunakan bekerja terus-menerus, begitu. Oh, jadi begitu, Dok ya? Iya, diperhatikanlah baik-baik. Jadi dari semua penjelasan yang dari dokter bilang, dari cartridge, dari liquid, dan dari jarang vaping dan juga sering vaping, jadi semua solusi dari itu semua apa, Dok ya? Oke, kalau begitu saya akan memberikan tips tambahan atas pemaparan saya yang tadi. Jadi yang pertama, saat mengisi liquid pada cartridge dianjurkan untuk tidak mengisi hingga penuh. Dikarenakan untuk mengurangi beban kapas pada coil dan juga mempercepat proses penyerapan liquid. Lalu selanjutnya, setelah mengisi, dianjurkan untuk melakukan beberapa hisapan kecil tanpa menyalakan pot. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses liquid mengalir ke dalam coil. Jadi begitu, Dok ya? Iya, ada lagi nih. Apa itu, Dok? Gunakan pengaturan watt rendah pada hisapan pertama. Hal ini bertujuan untuk memberi waktu pada coil untuk panas secara bertahap dan juga menghindari rasa terbakar. Lalu tips yang terakhir, apabila terjadi perubahan rasa secara drastis pada liquid dalam cartridge atau bahkan mulai terasa gosong atau kehilangan rasa, itu artinya
sudah merupakan tanda bahwa cartridge atau coil sudah perlu diganti. Dan jangan lupa gantinya di Antisara Vape Shop. Gitu. Oh, jadi begitu dok ya. Yoi. Semoga bermanfaat dan silahkan dilakukan semuanya. Terima kasih konsultasinya dok. Siap sama-sama. Terima kasih.